Bab 3441, tetap netral. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Di ruang rahasia, penghapusan ki biru di tubuh Lin Daochen telah berakhir. Dalam sebulan, energi biru di tubuh Lin Daochen telah menembus ke dalam dan keluar tubuhnya. Hingga kini, hanya tersisa bagian seukuran telapak tangan. Paling lama dalam sehari, bagian energi biru ini juga dapat diatasi. Dalam pandangan Fang Yu, Lin Daochen tampak normal sekarang. Dalam proses menghilangkan ki biru, dia masih membantu Lin Daochen perlahan memperbaiki meridian yang retak. Dan proses ini memakan waktu lebih lama. Anda tahu, kerusakan pada meridian tidak dapat diperbaiki lagi bagi kebanyakan biksu. Situasi Lin Daochen saat ini, bahkan jika ki biru dihilangkan, tidak sepenuhnya keluar dari bahaya. Mengenai perbaikan meridian, makanan juga menjadi prioritas utama. Hari lain berlalu. Akhirnya, bagian terakhir dari energi biru di tubuh Lin Daochen dimusnahkan oleh mata Dao Dao. Pada titik ini, dia sepenuhnya berada di luar kendali pengadilan suci. Dalam proses menghilangkan ki biru dari Lin Daochen, Fang Yu tetap sangat waspada setiap saat. Karena dia tahu bahwa mungkin ada tindakan di halaman suci kapan saja, menggunakan energi biru untuk menghancurkan Lin Daochen. Bahkan jika dia tidak tahu apa yang akan dilakukan halaman suci, dia harus selalu waspada. Hingga saat ini, ki biru telah hilang sama sekali, dan dia akhirnya bisa rileks. Langkah selanjutnya adalah memperbaiki meridian. Ini akan memakan waktu lebih lama. Gunakan kekuatan angan-angan teratai hijau untuk memurnikan meridiannya yang rusak secara murni. Tanpa ki biru, Anda tidak akan takut akan cedera yang tidak disengaja. Untuk memberi nutrisi dia, Lin Daochen masih koma. Dia tidak akan bangun sampai perbaikan meridiannya utuh. Selanjutnya, dia harus memindahkan Lin Daochen ke ruang penyimpanan lagi. Dan kekuatan Rui Qinglian dan kekuatan Dao akan tetap berada di tubuhnya selama jangka waktu perbaikan. Fang Yu tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Saudaraku, mungkin ketika kamu bangun, aku sudah menemukan masternya, lalu kita bertiga, master dan muridnya, akan bisa duduk dan berbicara seperti yang mereka lakukan di masa lalu. Fang Yu berbisik. Lin Daochen menutup matanya rapat-rapat, tetapi kulitnya jauh lebih lega, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan cahaya keemasan samar. Fang Yu memindahkan hatinya ke ruang penyimpanan. Setelah itu, dia membuka pintu ruang rahasia dan keluar. Saudara Fang, Han Miaoyi bermeditasi di halaman. Mendengar suara itu, dia segera berbalik dan berkata, "Kamu keluar dari gerbang." "Berapa lama aku tinggal di sana?" Fang Yu bertanya. 33 hari, jawab Han Miaoyi. "Sudah lama sekali." Fang Yu berkata dengan heran, "Kapan kamu kembali?" "Semuanya sudah selesai." Selanjutnya, Han Miaoyi memberitahu Fang Yu tentang semua penyelidikan terbaru di dunia iblis tentang tempat suci. Setelah mendengarkan, Fang Yu menyipitkan matanya, berpikir sejenak, dan berkata, "Sepertinya kekuatan halaman suci telah meninggalkan dunia iblis." "Kami juga berpikir begitu," Han Miaoyi menjawab, "tetapi apa yang harus dilakukan nanti tergantung pada bagaimana saudara Fang memutuskan. Apa lagi yang bisa mereka lakukan? Mereka semua melarikan diri. Mereka tidak tahu kemana mereka pergi, dan mereka tidak dapat menemukannya jika mereka mau." Fang Yu mengangkat alisnya, lagi pula, tidak perlu menyelidiki. "Pada dasarnya, kemana aku pergi, halaman suci. Pergi saja ke sana, jangan pernah absen, cepat atau lambat mereka akan mengambil inisiatif." "Lalu selanjutnya, kita akan pergi kemana?" Han Miaoyi bertanya. "Sejujurnya, yang paling ingin saya lakukan sekarang adalah pergi ke roda kematian dan mengobrol baik dengan hakim." "Itu," Fang Yu berkata dengan mata dingin. Dia tidak melupakannya. Sejak dia tiba di alam Void Abyss, semua informasi tentang dia diserahkan oleh penyelidik bintang roda kematian. Oleh karena itu, halaman suci dapat menghitungnya dari alam Suyuan, dan menggunakan berbagai metode untuk membujuknya mengambil inisiatif membuka rantai yang menjebak Kaisar Iblis di lembaran tembaga. Penyelidik bintang roda kematian bahkan meminta Fang Yu untuk mengirimkan informasi tentang dirinya kepada Kaisar Iblis kuno. "Akun ini harus diselesaikan. Hanya saja tempat Deathwell Star. Bukannya kamu mau masuk begitu saja. Apalagi begitu kamu masuk, kamu akan menjadi sangat pasif." Penyelidik, kenapa dia masih tergiur keuntungan padahal dia duduk di posisi seperti itu? Apa yang dia butuhkan? Apa yang dia inginkan?
Fang Yu bingung. Menurutnya, tempat seperti Deathwell Star seharusnya cukup netral, lagi pula setara dengan sangkar semua pesawat. Jadi, bukankah pemimpin di tempat seperti itu harus tetap netral seperti hukum di pesawat? Untuk apa dia menginginkan begitu banyak manfaat? Bahkan hukum pun akan mempertimbangkan kepentingan. Seluruh dunia didorong oleh kepentingan. Anda tidak memahami hal ini sampai sekarang, bukan? Suara Li Huoyu terdengar, terlebih lagi, hakim ini bukanlah hukum, dia adalah makhluk dengan kesadaran mandiri, bagaimana tidak didorong oleh keuntungan. Tapi apapun yang terjadi, dia harus tetap netral. Fang Yu mengerutkan kening. Bukankah dia netral? Siapapun yang bisa memberinya manfaat yang cukup, dia akan memberikan bantuan yang sesuai. Misalnya, jika Anda mendatanginya untuk meminta informasi tentang pengadilan suci, dia tidak akan menolak, bukan? Li Huoyu berkata dengan ringan, juga, kata-kata ini, sebenarnya, hakim sudah mengatakannya padamu sekali, tapi kamu sendiri tidak mendengarkannya. Mendengar perkataan Li Huoyu, Fang Yu tertegun sejenak, mengingat adegan ketika dia memasuki roda kematian untuk berkomunikasi dengan hakim ketika dia pertama kali tiba di dunia iblis. Saat itu, hakim mengatakan, perdagangan yang adil, pertukaran yang setara. Ketika Fang Yu menanyakan informasi tentang pengadilan suci, syaratnya adalah mengirimkan token itu ke tangan Kaisar Iblis kuno. Sederhananya, hakim membuat kesepakatan dengan Fang Yu berdasarkan transaksi antara pengadilan suci dan dia. Lapisan berganti-ganti, dan titik transit, miliknya adalah penerima manfaat terbesar, memanfaatkan kedua belah pihak. Melihat ke belakang sekarang, apa yang dikatakan hakim pada saat itu sebenarnya mengungkapkan bahwa dia mungkin menggunakan kecerdasan Fang Yu untuk melakukan transaksi lain. Hanya saja Fang Yu tidak memikirkan hakim sama sekali, dan dia sudah lama bingung mengapa Kaisar Monster kuno dan Istana Suci tahu persis kemana dia pergi. Tapi saya masih sangat terkejut, apa sebenarnya yang diinginkan hakim ini? Fang Yu mengerutkan kening. Ini sulit untuk dikatakan, hanya dia yang mengetahuinya. Jawab Li Huoyu. Saudara Fang, apakah kamu benar-benar ingin pergi ke roda kematian? Saat ini, Han Miaoyi bertanya. Fang Yu menggelengkan kepalanya, dan berkata, jangan terburu-buru, pikirkan dulu. Jika dia pergi ke roda kematian lagi, dia dapat meminta hakim untuk memberinya informasi yang relevan tentang pengadilan suci. Tapi dengan cara yang sama, informasi tentang dia akan jatuh ke tangan hakim, dan kemudian bisa dijual kembali ke pengadilan suci. Sederhananya, berurusan dengan hakim, hasilnya dua arah. Di satu sisi ia mendapat informasi, di sisi lain informasi miliknya kembali ludes. Selain itu, hanya ada satu cara untuk memasuki roda kematian, yaitu melakukan kejahatan dan membiarkan hukum alam atau hukum pesawat dikirimkan. Jika tidak ada cara lain. Hakim juga mengatakan, sebelumnya bahwa jika seorang biksu tidak dicap sebagai penjahat, dia tidak bisa memaksanya ke roda kematian. Oleh karena itu, setelah pertimbangan menyeluruh, Fang Yu memutuskan apakah akan menemui hakim atau tidak. Selanjutnya, kamu harus bersiap untuk meninggalkan dunia iblis. Fang Yu berkata pada Han Miaoyi di depannya. Ya, Han Miao mengangguk dan menjawab, pada dasarnya segala sesuatu di dunia iblis telah diproses, tapi, ada satu pertanyaan lagi. Apa? Fang Yu bertanya. Saudara Fang harus memberikan beberapa petunjuk tentang budidaya Keno. Han Miaoyi berkata, Keno berada di bawah banyak tekanan saat ini. Ada tekanan untuk memiliki motivasi. Dia masih berbakat, tapi butuh waktu. Di masa depan, dia akan menjadi kaisar dunia iblis yang sebenarnya. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, setelah itu, dia pergi menemui Keno. Dia memberikan teknik budidaya terbaik kepada Keno, Seng Yu Xinjue. Ini juga merupakan metode mental unik dari sebuah sekte di dunia budidaya bumi pada awalnya. Karena kekhasan metode mental ini, hanya sedikit biksu yang menerapkannya. Tapi sejauh yang diketahui Fang Yu tentang Jinuo, Seng Yu Xinjue sangat cocok untuknya. Selama Anda bisa menguasainya, Anda bisa sangat meningkatkan efisiensi budidaya. Selain teknik budidaya ini, Fang Yu juga meninggalkan Jinuo beberapa keterampilan semi-surgawi, baik tentang menyerang maupun bertahan. Adapun mantra tingkat keabadian sejati, terlalu sulit untuk dikuasai, tidak perlu mengajari Keno sekarang. Nah, dengan konten ini, jika kamu bisa berkultivasi hingga sukses besar, menjadi kaisar dunia iblis sudah lebih dari cukup. Fang Yu berkata pada Jinuo. Terima kasih,
utusan khusus Fang. Tuan Fang, Jinuo berkata penuh terima kasih dengan mata merah. Saya harap lain kali saya datang ke alam iblis. Anda sudah bisa menjadi kaisar agung alam iblis, kata Fang Yu. Aku, pasti akan bekerja keras. Keno menggigit bibir merahnya, menatap Fang Yu, dan bertanya, Tuan Fang, kapan kamu akan kembali lagi? Waktu pastinya belum pasti, tapi kita pasti akan bertemu lagi. Fang Yu berpikir sejenak dan menambahkan, selama tidak ada kecelakaan. Orang kuat seperti Tuan Fang tidak akan terkejut. Jinuo berkata tegas dengan mata merah, kita pasti akan bertemu lagi. Fang Yu mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi. Setelah mengajari Jinuo latihan, dia kembali ke mansion. Melihat Han Miaoyi, Fang Yu teringat sesuatu dan mengangkat tangan kanannya. Bas, pedang giok putih muncul di tangannya. Pedang ini akan kamu gunakan di masa depan. Fang Yu berkata, kamu mungkin tidak punya senjata untuk digunakan. Han Miaoyi mengambil pedang ilahi giok putih dan merasakan haus darah yang kejam di dalamnya. Pedang ini mungkin tidak cocok untukmu, ini lebih cocok untuk kesadaran iblis. Fang Yu berkata, tapi bagaimanapun juga, kamu adalah salah satunya, pedang ini selalu berguna bagimu. Terima kasih, Saudara Fang. Han Miaoyi membungkuk sambil memegang pedang ini juga cocok untukku. Saya tidak tahu nama asli pedang ini, tapi saya akan menyebutnya pedang ilahi giok putih. Jika Anda ingin mengubahnya ke nama yang lebih baik, Anda juga bisa mengubahnya, kata Fang Yu. Oke, Han Miaoyi memandangi pedang giok putih di tangannya, matanya yang indah berbinar. Kamu tidak bisa memberinya pedang ini. Pada saat ini, Li Huoyu tiba-tiba berkata. Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya, kenapa? Atribut pedang giok putih hanya akan memudahkan para dewa dan monster kehilangan kendali. Li Huoyu berkata, mengenai atribut pedang giok putih, kamu harusnya sangat jelas. Fang Yu mengerti maksud Li Huoyu. Atribut haus darah yang terkandung dalam White Jade Excalibur dengan mudah mempengaruhi emosi seseorang, dan dengan demikian secara bertahap. Kehilangan kendali hingga menjadi terpesona. Namun dalam pandangan Fang Yu, niat pedang haus darah dan permusuhan yang terkandung dalam pedang dewa giok putih pada awalnya cocok dengan para dewa dan iblis. Kebugaran semacam ini tidak hanya cocok untuk kesadaran iblis. Anda harus tahu bahwa meskipun ada dua kesadaran tentang neraka dan iblis di dalam neraka dan iblis, begitu mereka menghadapi pertempuran yang sulit, kedua kesadaran tersebut harus hidup berdampingan pada saat yang sama untuk mengerahkan kekuatan terbesar dari asteris dan iblis. Dan keseluruhan fase para dewa dan iblis saat ini, masih haus darah dan kejam. Hal ini persis sesuai dengan atribut White Jade Excalibur. Tentu saja, situasi yang disebutkan Li Huoyu juga masuk akal. Jika tubuh dewa dan iblis dipengaruhi oleh permusuhan dari pedang giok putih, mungkin saja ia akan lepas kendali lebih cepat. Bagi Han Miaoyi, pedang giok putih memang pedang bermata dua. Fang Yu berpikir sejenak, dan berkata, biarkan dia mengambil pedang dulu, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakannya dalam waktu singkat. Sedangkan sisanya, itu tergantung pada perpaduan kedua kesadarannya. Selain itu, menurut Anda dikatakan bahwa para dewa dan iblis pada akhirnya akan kehilangan kendali, jadi pedang ini pun tidak akan mengubah apapun. Aku hanya mengingatkan, tapi kamu benar. Menurutku, hilangnya kendali para dewa dan monster tidak bisa dihindari. Ini hanya masalah waktu. Gagasan bahwa kamu ingin para dewa dan monster menjadi normal pada dasarnya adalah tidak realistis, jadi pedang ini benar-benar tidak mempengaruhi hasil akhir, paling banter hanya mempercepat prosesnya, apapun yang kamu inginkan. Li Huoyu berkata dengan ringan, saya memiliki pendapat yang berbeda dari Anda. Saya pikir para dewa dan monster dapat dikendalikan. Selain itu, pedang giok putih telah mengakui saya sebagai masternya. Artinya, bahkan jika itu diberikan kepada Han Miaoyi untuk digunakan, kendali sebenarnya masih ada di tanganku. Bahkan jika Han Miaoyi benar-benar menderita dampak negatif yang besar saat menggunakan White Jade Excalibur di masa depan, aku bisa menghentikannya tepat waktu dan semuanya berada dalam kendaliku. Fang Yu berkata, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, kamu tidak perlu khawatir, itu masalah. Aku mengatakan segalanya, apapun yang kamu inginkan. Li Huoyu berkata, tidurlah. Pada saat ini, Han Miaoyi menatap pedang giok putih itu. Dilihat dari penampilannya, dia masih sangat menyukai pedang ini. Aku harus memberitahumu dulu, meskipun pedang ini diberikan kepadamu,
kamu mungkin tidak bisa menggunakannya untuk waktu yang lama di masa depan. Fang Yu berkata, karena kamu harus menghindari perkelahian sebisa mungkin. Han Miaoyi mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Fang Yu, sedikit mengernyit, dan bertanya, saya tidak mengerti. Saudara Fang, masalah utamanya adalah fisikmu. Setelah memikirkannya sejenak, Fang Yu menjelaskan semua pertanyaan tentang hilangnya kendali sepenuhnya para dewa dan monster, dan pentingnya tingkat perpaduan kesadaran. Saat ini, dia tidak perlu menyembunyikan Han Miaoyi. Han Miaoyi harus memahami fisiknya sendiri. Setelah mendengar apa yang dikatakan Fang Yu, Han Miaoyi menundukkan kepalanya. Jelas sekali, dia tahu tentang fisiknya sendiri seperti Fang Yu. Dan kata-kata ini, sebenarnya pernah diucapkan Fang Yu satu kali sebelum memutuskan untuk membawanya pergi dari benua Yunyu. Hanya saja pada saat itu, kesadaran ilahi dan iblis di dalam tubuhnya belum terbangun, dan dapat dikatakan bahwa dia berada dalam keadaan bodoh sama sekali. Dan mood mendengar kata-kata tersebut pada saat itu sama sekali berbeda dengan mood mendengarkan kata-kata tersebut sekarang. Saat kekuatannya terus meningkat, dia semakin memahami tentang dirinya sendiri. Dia juga tahu bahwa fisiknya memiliki kekurangan yang fatal. Dua garis keturunan yang pada dasarnya bertolak belakang, namun menyatu dalam satu tubuh. Dua kesadaran dengan kepribadian yang sangat berbeda juga dipaksa untuk hidup berdampingan dalam tubuh seperti itu. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, perpecahan terakhir dan hilangnya kendali sepenuhnya, semuanya adalah hasil yang logis dan diharapkan. Namun, meskipun Han Miaoyi mengetahui hal ini, tidak ada cara untuk mengubahnya. Dia tidak tahu apa yang bisa dia lakukan. Baru-baru ini, saat Anda menghadapi hantu dan dibuang abadi, saat menghadapi Nantutian, basis kultivasi Anda meningkat selama pertempuran. Fang Yu berkata, tetapi sebenarnya, ini bukan lonjakan basis kultivasi, tetapi pemulihan basis budidaya. Saya seharusnya memberitahu Anda sebelumnya bahwa kesadaran sebelum Anda pernah membiarkan para dewa dan monster menjadi kecil, sampai mereka akhirnya menjadi kecil dihancurkan oleh penindasan hukum pesawat. Oleh karena itu, alasan utama mengapa basis kultivasi Anda dapat ditingkatkan begitu cepat sekarang adalah Anda sudah sangat kuat, dan hanya masalah waktu sebelum Anda kembali ke puncak. Tetapi semakin tinggi basis kultivasi Anda dipulihkan, semakin tinggi peluang Anda untuk kehilangan kendali, karena tingkat perpaduan antara kesadaran Anda saat ini dan para dewa dan iblis sama sekali tidak sebaik kesadaran Anda sebelumnya. Oleh karena itu, Anda harus menekan kultivasi. Untuk meningkatkan sementara, kembangkan tubuh seseorang, tenang dan rasakan hubungan dengan tubuh sendiri. Mendengar kata-kata ini, Han Miaoyi mengangkat kepalanya dan berkata, Saudara Fang, saya tidak tahu bagaimana melakukannya. Saya tidak dapat merasakan integrasi yang Anda sebutkan, dan saya tidak tahu bagaimana meningkatkan integrasi tersebut. Petik 2. Anda harus memahaminya sendiri, seperti halnya dalam berkultivasi. Setelah orang yang benar-benar kuat memulai jalur kultivasi, dia harus menemukan jalan unik melalui penjelajahannya sendiri. Fang Yu berkata, segala sesuatu tentang para dewa dan iblis, pasti kamu yang memiliki pemahaman terdalam. Jika kamu tidak tahu apa yang harus dilakukan sekarang, kamu harus menemukan cara untuk memahaminya. Dan aku, tidak bisa tolong kamu. Han Miaoyi merenung lama, lalu mengangkat kepalanya dan berkata, saya mengerti, Saudara Fang. Pedang ini milikmu jika kamu memberikannya kepadamu, kamu menerimanya dulu, tapi ingat apa yang aku katakan, bagaimanapun juga, itu berhubungan langsung dengan hidup, mati, dan kelangsungan hidupmu, kata Fang Yu. Ya, Han Miaoyi mengangguk ringan dan menyingkirkan pedang giok putih itu. Yah, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Bagaimanapun, aku percaya padamu. Fang Yu berkata, kamu juga harus percaya diri. Han Miaoyi tidak berbicara lagi, hanya mengangguk. Baiklah, kalau begitu kita harus belajar bagaimana cara meninggalkan dunia iblis dan kemana harus pergi lagi, kata Fang Yu. Fang Yu meminta Jinwo untuk mengumpulkan segala macam informasi tentang meninggalkan dunia iblis. Setelah menghabiskan 3 hari, Keno kembali dengan membawa banyak informasi. Sebagian besar informasi ini berasal dari desas-desus, dan ada pula yang murni legenda. Pepatah pertama yang lebih umum adalah, di ujung paling selatan alam iblis, ada lubang hitam besar. Selama kamu melewati lubang hitam itu, kamu bisa meninggalkan alam iblis. Menurut informasi yang ada, memang terdapat lubang hitam di bagian paling selatan dunia iblis,
yaitu di wilayah selatan galaksi iblis darah. Terlebih lagi, banyak biksu yang memasuki lubang hitam itu. Namun masalahnya adalah semua biksu yang memasuki lubang hitam benar-benar kehilangan informasi. Setidaknya, para biksu yang tinggal di dunia iblis tidak akan pernah menerima kontak apapun tentang biksu yang memasuki lubang hitam setelahnya. Dalam situasi ini, sulit untuk mengatakan apakah biksu yang memasuki lubang hitam benar-benar mencapai alam lain atau mati di dalam. Selain lubang hitam tersebut, ada teori kedua yang tersebar lebih luas, yaitu di area paling sentral dunia iblis, terdapat lubang ulang-alik yang sangat tersembunyi. Dan tujuan dari lubang ulang-alik ini adalah alam lain. Menurut legenda, lubang ulang-alik ini ditinggalkan oleh nenek moyang ras monster. Namun pernyataan tersebut belum dapat diverifikasi hingga saat ini. Karena kawasan ini merupakan tempat transit para biksu dari 4 galaksi besar datang dan pergi, terdapat lebih dari 100.000 shuttle hall dengan tujuan berbeda-beda. Lubang antar jemput ini ada yang dibangun oleh 4 galaksi besar, ada pula yang dibangun oleh beberapa biksu saja, dan ada pula yang konon sudah ada sejak dahulu kala, dan mungkin terbentuk secara alami. Oleh karena itu, jumlah lubang antar jemput tersebut adalah besar dan berantakan. Di antara begitu banyak lubang ulang-alik mana yang dapat meninggalkan dunia iblis? Tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, argumen kedua tidak terlalu bisa diandalkan. Selain dua teori besar tersebut, masih banyak lagi teori yang keterlaluan. Jika Anda terbang langsung ke langit, Anda dapat keluar dari batas ketika Anda terbang sampai ke ujung, dan jika Anda langsung melayang di galaksi, galaksi akan langsung membawa Anda ke ujung dunia. Tunggu, di antara informasi intelijen yang dikumpulkan oleh Keno, sebagian besar merupakan asumsi yang tidak berdasar dan tidak bergizi. Fang Yu mengerutkan kening ketika melihat informasi itu, dan bertanya, apakah ada pernyataan yang lebih dapat diandalkan? Tuan Fang, hanya ada begitu banyak informasi untuk saat ini, dan saya juga merasa pernyataan informasi tersebut tidak benar, tetapi saat ini, tidak ada pernyataan lagi. Jinuo menjawab, seorang kultivator yang benar-benar dapat meninggalkan dunia iblis tidak akan pernah kembali jika dia pergi. Oleh karena itu, para biksu yang tinggal di dunia iblis tidak tahu bagaimana cara meninggalkan dunia iblis, itu masuk akal. Ini sama dengan melonjak, kecuali para beku yang sedang naik daun, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengetahui seperti apa proses kenaikan itu, hanya para beku yang pernah mengalaminya sendiri yang akan mengetahuinya. Yah, kamu tinggal mengirimkan hadiahnya. Fang Yu berpikir sejenak dan berkata, siapapun yang bisa memberikan cara untuk meninggalkan dunia iblis, siapapun bisa mendapatkan 1.000.000 batu sumber tenaga nuklir. 1 juta. Keno terkejut sesaat. Bukankah klan monster kuno bahkan memiliki 1.000.000 batu sumber tenaga nuklir? Fang Yu bertanya dengan heran. Tidak, Tuan Fang, saya tidak bermaksud begitu. Saya hanya berpikir jumlah hadiahnya agak terlalu rendah, dan mungkin tidak cukup menarik. Lebih baik meningkatkan hadiahnya menjadi 10 miliar batu sumber tenaga nuklir. Kino berbisik, ini cukup menarik. Tidak perlu bangkrut untuk mendapatkan informasi, kata Fang Yu. Tidak masalah, sumber tenaga nuklir yang tersimpan di klan monster kuno, lebih banyak dari yang kukira. Jinuo menjawab, berapa banyak? Fang Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak tahu persisnya, tapi pasti lebih dari 10 triliun yuan, jawab Keno. Sial, banyak sekali. Fang Yu mengangkat alisnya, cukup terkejut Nan Litian, yang menempati peringkat pertama dalam daftar hadiah besar, menawarkan hadiah sebesar 120 miliar batu sumber tenaga nuklir. Tanpa diduga, ada begitu banyak batu sumber tenaga nuklir yang disimpan di klan monster kuno. Karena uangnya lumayan, lakukan apa yang kamu katakan. Fang Yu berkata, setelah beberapa saat terkejut. Yah, akan segera ada beritanya. Tuan Fang, jangan terlalu cemas. Keno selesai berbicara dan pergi. Saat ini, dia sebenarnya cukup sibuk. Bagaimanapun, dia sekarang adalah pemimpin bersama dari 4 galaksi, dan masih banyak hal yang perlu dia tangani. Dan apakah dia bisa duduk dengan kokoh di posisi di mana Fang Yu mengangkatnya tergantung pada kemampuannya menangani berbagai hal. Segera, 3 hari berlalu. Selama periode waktu ini, Fang Yu selalu memperhatikan situasi Lin Daochen di ruang penyimpanan. Di bawah nutrisi ganda dan perlindungan kekuatan Dao besar dan kekuatan teratai hijau angan, situasi keseluruhan Lin Daochen masih sangat stabil dalam proses pemulihan perlahan.
Jika ini terus berlanjut, hanya masalah waktu saja sebelum pemulihan dan kebangkitan selesai. Adapun Han Miaoyi, setelah berbicara dengan Fang Yu hari itu, dia dalam keadaan mundur. Fang Yu tidak tahu persis apa yang dia lakukan. Tetapi saat ini, kesadaran ilahilah yang mendominasi tubuh, dan Fang Yu tidak khawatir dia akan melakukan hal bodoh. Sedangkan untuk Fang Yu sendiri, dia diberi waktu istirahat yang langka, dan dia meletakkan kursi malas di halaman rumah Jinwo, menutup matanya dan memulihkan semangatnya. Sejak dia meninggalkan bumi, dia sebenarnya hanya punya sedikit waktu untuk istirahat. Ada terlalu banyak hal dan terlalu banyak keraguan. Dia sedang memecahkan masalah atau sedang dalam perjalanan untuk memecahkan masalah tersebut. Faktanya, Fang Yu sendiri adalah orang yang sangat menyebalkan. Jika bisa, dia lebih suka berbaring seperti ini, berbaring seumur hidup. Sayangnya, perkembangan berbagai hal selalu menjadi bumerang. Tuan Fang, Fang Yu sedang bersandar di kursi malas, dan Keno berlari masuk dari luar halaman. Apakah ada berita? Fang Yu segera membuka matanya dan bertanya. Nah, setelah memberikan hadiah yang besar, saya benar-benar menerima banyak informasi. Jinwo berkata sambil menyerahkan sepotong batu giok putih kepada Fang Yu. Tuan Fang, coba lihat. Ada 2 informasi di dalamnya. Menurutku keduanya lebih membumi, tidak seperti omong kosong sebelumnya. Bagus. Fang Yu mengambil batu giok putih itu, dan akal ilahi memasukinya. Kemudian, dia melihat konten yang terorganisir. Informasi pertama datang dari kelompok bernama Bounty Alliance. Isi intelijen mengatakan bahwa mereka telah menemukan fenomena aneh di bagian timur galaksi iblis darah yang paling dekat dengan perbatasan. Setelah mereka memasuki area tersebut, mereka tidak dapat mengikuti arah aslinya. Pada saat itu, lebih dari 30 biksu mereka sedang menaiki kereta astral yang besar, dan mereka selalu ingin pergi ke utara, tetapi arahnya selalu condong ke arah timur. Dan mereka baru mengetahui hal ini ketika seluruh tangki hampir lepas kendali. Ada kekuatan hisap yang tidak dapat dijelaskan dan kuat yang menarik kereta tempat mereka berada. Mereka awalnya ingin secara paksa mengubah arah dan meninggalkan daerah tersebut. Namun karena penasaran, mereka tidak melakukan hal tersebut, melainkan mengikuti kekuatan hisapan untuk melihat apa yang terjadi pada akhirnya. Jadi, setelah berjalan lama di sepanjang hisapan, celah besar muncul di depan mereka. Di kedua sisi celah ini, cahaya kemasan samar masih mekar, dan setelah mendekat, seseorang bisa merasakan semburan niat pedang yang ganas namun sangat kuno. Itu adalah tanda pedang. Celah besar itu dipotong oleh pedang. Hisapan yang mereka rasakan keluar dari gesper yang retak. Mereka mengira di balik keretakan itu ada dunia lain. Karena mereka sudah berada di zona perbatasan dunia iblis. Selain itu, alasan mengapa mereka muncul di tempat itu pada saat itu adalah karena mereka menerima beberapa petunjuk tentang keberadaan Taixing peringkat kedua melalui beberapa saluran. Meski merasa tidak mampu menguasai Taixing, mereka ingin mendapatkan keuntungan dengan memperoleh informasi lebih detail dan menjualnya ke instansi terkait dari 4 klan besar. Dan keberadaan Taixing, yang merupakan bounty leader paling ganas kedua, terhenti setelah tiba di area tersebut. Setelah memasuki area ini, Taixing menghilang sama sekali, dan tidak ada kabar lagi. Sebelum Taixing pergi ke daerah itu, banyak organisasi intelijen yang pernah berdagang dengannya menyatakan bahwa Taixing sangat ingin meninggalkan dunia iblis, dan tidak ingin terus melarikan diri. Oleh karena itu, menurut kesimpulan aliansi hadiah, Taixing pasti telah meninggalkan dunia iblis melalui celah itu, dan dengan demikian sepenuhnya lolos dari keinginan 4 galaksi. Setelah membaca isi informasi pertama, hati Fang Yu sedikit terguncang. Bounty Alliance. Dia tiba-tiba teringat bahwa tidak lama setelah dia tiba di dunia iblis, dia pertama kali melihat duotong yang muncul ketika dia melihat daftar hadiah besar. Mungkinkah aliansi hadiah ini, apakah aliansi yang duotong undang untuk saya ikuti? Fang Yu memicingkan matanya, bertanya-tanya dalam hatinya tampaknya hal itu sangat mungkin terjadi. Fang Yu tidak berpikir terlalu banyak, dan melihat isi informasi kedua. Sumber informasi kedua disebut Minglou. Nama ini mengejutkan hati Fang Yu. Minglou, bukankah ini kekuatan aneh yang dia temui di alam Suyuan saat itu? Minglou juga berbicara dengannya dan pingsan, dan akhirnya pingsan olehnya. Pada saat itu, orang aneh di Minglou meninggalkan kata-kata kejam, mengatakan bahwa dia akan membalas. Hanya saja sesampainya di benua Yunyu, saya belum pernah mendengar keberadaan Minglou.
Ketika saya tiba di alam iblis, saya sebenarnya belum pernah mendengarnya. Tapi saya tidak berpikir, sekarang setelah hadiah ditawarkan, Minglou malah ditangkap. Apakah Minglou adalah kekuatan atau nama kode dari biksu yang aneh? Fang Yu mengerutkan kening, bertanya-tanya dalam hatinya. Namun dia memutuskan untuk melihat isi intelijennya terlebih dahulu. Setelah sekilas, dia menemukan bahwa informasi yang diberikan oleh Minglou sebenarnya dapat dihubungkan dengan informasi yang diberikan oleh aliansi hadiah sebelumnya. Informasi yang diberikan oleh Minglou lebih langsung. Ditentukan bahwa celah yang terletak di posisi paling timur galaksi iblis darah adalah pintu masuk ke alam lain dan jalan keluar dari alam iblis. Kenapa dia tahu? Dia tidak menjelaskan alasannya. Intelijen juga mengatakan bahwa hadiah bagi Taixing peringkat kedua dalam daftar besar adalah mendapatkan informasi darinya dan berhasil melewati celah itu untuk meninggalkan dunia iblis. Tapi areanya sangat luas, dan cara menemukan celahnya dengan akurat, dia harus membayar hadiah untuk memimpin. Dibandingkan dengan kondisi Minglou, aliansi hadiah yang memberikan informasi pertama lebih masuk akal. Ia hanya perlu membayar setengah dari bounty-nya terlebih dahulu, dan kemudian membayar setengahnya lagi setelah menemukan pelanggarannya. Minglou ini benar-benar berani. Untuk hadiah ini, dia berani berbicara tentang bagaimana dia membantu Taixing melarikan diri dari dunia iblis. Fang Yu mengerutkan kening. Tuan Fang, kedua informasi ini sebenarnya mengarah ke tempat yang sama, kata Jinuo. Yah, ini semua tentang celah di timur galaksi iblis darah. Jawab Fang Yu. Lalu Tuan Fang berpikir, apakah informasi ini dapat dipercaya? Jinuo bertanya pada Fang Yu sambil menatap Fang Yu. Menurutku, kredibilitasnya masih relatif tinggi. Fang Yu berkata dengan mata menyipit. Kalau begitu kita akan membayar hadiahnya dan membiarkan mereka memimpin. Tanya Keno, apakah menurutmu kamu harus menemukan Bounty Alliance atau Minglou? Fang Yu bertanya, Tuan Fang dapat melakukan apapun yang kamu rasakan. Jinuo berkata dengan lembut. Jadi, Fang Yu sedikit mengernyit, memikirkannya. Berita tentang Taixing diperoleh dari Minglou, dikombinasikan dengan intelijen dari Bounty Alliance, tidak boleh palsu. Oleh karena itu, sumber berita bahwa pelanggaran tersebut dapat mengarah ke dunia lain sebenarnya adalah dunia bawah, dan intelijen dari Bounty Alliance memverifikasi berita ini. Oleh karena itu, menemukan Minglou untuk memimpin harus menjadi cara yang paling langsung. Selain itu, Fang Yu juga ingin mengetahui apakah Minglou di alam iblis dan Minglou di alam Suyuan memiliki kekuatan yang sama. Atau, individu yang sama. Dari aliansi hadiah, bayar mereka sebagian dari hadiahnya, lalu, hubungi Minglou dan biarkan dia memimpin kita. Fang Yu berkata pada Jinuo. Baiklah, Tuan Fang menunggu sebentar, akan segera ada jawabannya. Jinuo mengangguk, lalu pergi. Fang Yu bersandar di kursi lagi, menyipitkan mata, menunjukkan sedikit senyuman. Minglou, pihak lain pasti tidak pernah membayangkan bahwa dia akan melihatnya saat ini. Fang Yu masih ingat kata-kata kejam yang ditinggalkan pria aneh di Minglou. Jika dia bisa mengenaliku, dia mungkin tidak akan membawaku ke celah itu. Jadi, aku masih harus berpura-pura, dan menunggu sampai aku menemukan tempat untuk membicarakan hal lain, pikir Fang Yu. 1 jam kemudian, Keno kembali. Tuan Fang, saya telah membayar hadiah kepada aliansi hadiah seperti yang Anda katakan, dan juga menghubungi Minglou, kata Jinuo. Bagaimana Anda mengatakan? Fang Yu bertanya. Pihak Minglou meminta untuk bertemu terlebih dahulu, dan setelah membayar hadiahnya secara langsung, mereka akan memimpin, kata Jinuo. Ya, di mana aku bisa bertemu? Fang Yu bertanya. Dia memberikan koordinat yang akurat agar kita bisa pergi ke lokasi itu, kata Keno. Oke, ngomong-ngomong, saat kamu memposting hadiahnya, identitas apa yang kamu gunakan? Fang Yu bertanya lagi. Saya menggunakan identitas anggota keluarga kerajaan monster kuno. Jawab Keno. Itu tidak buruk. Minglou mungkin adalah badan intelijen yang memiliki banyak informasi langka. Tapi semua tindakanku di dunia iblis, bagaimanapun juga, terjadi di area inti dari 4 klan utama, dan ternyata tidak begitu mudah menyebar. Selain itu, dalam berbagai peristiwa, saya tidak memiliki rasa keberadaan yang kuat. Tidak peduli seberapa kuat Minglou, sulit untuk mengendalikan situasi dan mengetahui keberadaan saya. Fang Yu berdiri dan berkata, jadi, kamu bisa berdagang sekarang. Tuan Fang,
apakah Anda membutuhkan saya untuk menemani Anda pergi bersama Anda? Keno bertanya, tidak, masih banyak hal yang harus Anda selesaikan, tetaplah di sini. Saya hanya pergi dengan Han Miaoyi, karena jika perjalanan ini berjalan lancar, kita harus langsung meninggalkan dunia iblis, kata Fang Yu. Oke, Keno menundukkan kepalanya dan menjawab dengan suara rendah. Fang Yu memahami perasaan Jinuo saat ini, menepuk pundaknya, dan berkata, di dunia iblis, karena pencegahan Agung Kaisar Iblis sebelumnya, tidak ada biksu yang berani melawanmu dalam waktu singkat. Namun, seiring berjalannya waktu aktif, belum tentu. Jadi, kamu harus segera meningkatkan kekuatanmu dan memenangkan beberapa bawahan yang dapat dipercaya. Selama pidatonya, Fang Yu mengangkat tangan kanannya, dan sebuah tanda kayu tambahan muncul di tangannya. Ini yang saya lakukan kemarin. Ini adalah senjata ajaib. Jika Anda menghadapi krisis besar yang kritis dan mengancam jiwa, Anda dapat menghancurkan token ini agar Anda tetap aman, kata Fang Yu. Jinuo menerima tanda itu, menggigit bibir merahnya, menatap Fang Yu dengan air mata berlinang, berlutut, dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, Tuan Fang, terima kasih. Jika Fang Yu tidak muncul, mungkin ketika Lu Chen mengepungnya, dia akan mati, dan tidak akan ada yang namanya kematian. Bagi Fang Yu, Keno hanya memiliki rasa terima kasih yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Namun, dia masih belum memiliki kemampuan untuk membayar kembali Fang Yu. Bangunlah, kalau tidak enak dilihat oleh bawahanmu, kata Fang Yu. Tuan Fang adalah dermawan saya. Saya akan berlutut di hadapan Anda demi keadilan, dan saya tidak takut terlihat, kata Jinuo. Kamu adalah kaisar alam iblis sekarang, jadi kamu harus membangun keagungan yang cukup. Fang Yu mengangkat alisnya, baiklah, aku harus mengatakan sesuatu kepada Han Miaoyi, lalu berangkat. Fang Yu menemukan Han Miaoyi. Saat ini, meskipun Han Miaoyi mengunci diri di ruang rahasia, dia tidak berlatih. Dia terus mencoba berkomunikasi dengan kesadaran iblis di dalam sangkar batinnya. Sangat disayangkan kesadaran iblis yang sekali lagi dikurung di dalam sangkar sangat tidak stabil secara emosional, dan butuh beberapa hari untuk berkomunikasi tanpa mendapatkan hasil apapun. Pergi sekarang, Saudara Fang. Han Miaoyi sedikit mengernyit dan bertanya, apakah Minglou ini benar-benar dapat dipercaya? Saat aku berada di dunia lain, aku telah berurusan dengan Minglou. Fang Yu berkata, dari sudut pandang intelijen, Minglou mungkin dapat dipercaya. Tentu saja, itu bukan hal yang baik, hasil transaksi terakhir tidak terlalu bagus. Sekarang kita bertemu lagi di alam iblis, itu dianggap sebagai nasib buruk. Apakah aku perlu melakukan sesuatu? Han Miaoyi bertanya, kamu tidak perlu melakukan sesuatu yang istimewa, berpura-pura saja sebelum pertemuan, kata Fang Yu. Dengan itu, dia mengangkat tangan kanannya. Bas, dengan lambaian tangan kanannya, penampilan Fang Yu berubah menjadi penampilan seorang pangeran dan peri. Dan Han Miaoyi menjadi penampakan Putri Lu Chen. Untuk memastikan bahwa kita tidak dikenali oleh Minglou, kita harus bertemu sesuai dengan identitas yang diungkapkan oleh Keno ketika dia melepaskan hadiahnya, yaitu dua anggota keluarga kerajaan iblis kuno. Fang Yu berkata, alasan mengapa kami menjadi Xian Liu dan Lu Chen adalah karena saya lebih terkesan dengan mereka. Memahami, Han Miaoyi mengangguk. Baiklah, kalau begitu kita berangkat sekarang, kata Fang Yu. Sebelum pergi, Fang Yu mendapat cincin penyimpanan dari Jinuo. Tuan Fang, ada 1 triliun batu sumber nuklir di dalamnya, kecuali 10 miliar yuan yang dibayarkan kepada Minglou, untuk Anda dan saudari Miaoyi, kata Jinuo. Jika kita berhasil meninggalkan alam iblis, kita tidak tahu di mana alam selanjutnya berada. Batu sumber tenaga nuklir ini mungkin tidak dapat digunakan, kata Fang Yu. Bahkan jika Anda tidak dapat menggunakannya sebagai properti, Anda masih dapat menggunakan tenaga nuklir yang terkandung di dalamnya untuk mengolahnya. Ini sedikit dari hati saya. Saya meminta Tuan Fang dan saudari Miaoyi untuk menerimanya. Kino menggigit bibirnya dan berkata, kalau begitu, oke, kata Fang Yu, jika dunia berikutnya juga menggunakan tenaga nuklir untuk bercocok tanam, maka kita akan kaya. Setelah mengatakan ini, Fang Yu memanggil Bei Bei. Wow, Bei Bei menggonggong ringan dan melepaskan tanda cincin sesuai dengan koordinat spesifik yang diberikan oleh Fang Yu. Melalui tanda ini, Anda dapat mencapai tempat yang ditentukan oleh Minglou.
Dan Jinwo juga memberi Fang Yu sepotong batu giok putih untuk menghubungi Minglou secara langsung. Kino, akan ada waktunya nanti. Han Miaoyi melangkah maju dan berinisiatif memeluk Kino. Mata Keno kembali merah. Han Miaoyi mundur, tapi Keno menatap Fang Yu. Tuan Fang, bolehkah saya memeluk Anda? Keno bertanya dengan suara rendah. Petik 2 titik. Ya, Fang Yu terkejut dan menjawab. Jinwo melangkah, maju dan mengulurkan tangannya untuk memeluk Fang Yu dengan lembut. Segera rilis. Baiklah Keno, ini bukan perpisahan, kurasa kita tidak akan bisa bertemu lagi dalam waktu yang lama. Fang Yu tersenyum dan berkata, pergi. Setelah selesai berbicara, Fang Yu memimpin untuk melewati tanda ring. Han Miaoyi mengangguk ke arah Keno, dan mengikuti tanda ring. Memanggil. Tak lama kemudian, tanda cincin itu menghilang di depan mata Keno. Keno berdiri diam, merasa tersesat. Tapi matanya dengan cepat menjadi tegas, dan dia menarik napas dalam-dalam. Jika dia ingin bertemu Fang Yu dan Han Miaoyi lebih awal, dia harus segera meningkatkan kemampuannya dan berusaha mengimbangi kecepatannya. Tuan Fang, Saudari Miaoyi, saya pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk mengejar Anda, dan tidak akan mengecewakan kepercayaan dan harapan Anda terhadap saya. Jinwo berkata dalam hati, keciut. Fang Yu dan Han Miaoyi melewati tanda cincin itu, dan ada tanah datar yang sangat terpencil di depan mereka. Tapi tepat di depannya, ada kabut abu-abu yang sangat mendadak. Setelah kabut kelabu, garis luar menara terlihat samar-samar. Pemandangan seperti itu sepertinya familiar. Ini, Minglou. Han Miaoyi melirik Fang Yu. Fang Yu mengangguk, dan keduanya berjalan maju. Berjalan ke dalam lingkup kabut abu-abu, Anda dapat dengan jelas melihat seluruh menara. Ketika dia memasuki Minglou untuk pertama kalinya di alam Suyuan, Fang Yu merasakan suasana yang sangat aneh. Tampaknya kali ini akan sama saja. Oleh karena itu, Fang Yu berhenti di depan gerbang, mengangkat kepalanya, dan berkata dengan keras, saya Xian Liu, ini saudara perempuan saya Lu Chen, saya di sini untuk berdagang. Begitu ucapan ini keluar, tidak ada tanggapan. Rintik, detik berikutnya, pintu di depannya tiba-tiba terbuka. Masuk, suara laki-laki yang sangat serak terdengar dari dalam menara seperti beberapa suara yang menyatu. Tidak, kamu bisa keluar. Fang Yu berkata, saya tidak berdiri di bawah tembok berbahaya. Ini adalah gaya perilaku saya. Hehe, pada saat ini, ledakan tawa datang. Wow, detik berikutnya, nafas dingin tiba-tiba menerpa dari depan. Sosok berjubah hitam langsung muncul di depan Fang Yu dan Han Miaoyi. Wajahnya gelap dan bola matanya abu-abu. Ini persis sama dengan pria aneh di dunia bawah yang dilihat Fang Yu di awal. Benarkah semua dunia bawah adalah orang yang sama, atau keinginan yang sama adalah yang mengendalikan? Mengapa Anda ingin melakukan ini? Serahkan hadiahnya, kata pria aneh itu. Kamu tidak akan melarikan diri dengan hadiah itu. Tahukah kamu bahwa nasib menyinggung keluarga kerajaan iblis kuno kita, umumnya sangat menyedihkan. Fang Yu berkata dengan wajah arogan dan mendominasi di wajah Xian Liu. Bagi saya, biayanya terletak pada perolehan informasi. Tidak ada biaya untuk menyerahkan informasi yang sudah didapat. Saya tidak punya alasan untuk melarikan diri. Kata pria aneh itu. Baiklah, Lu Chen, beri dia hadiahnya. Fang Yu melirik Han Miaoyi. Han Miaoyi segera mengangkat tangannya dan membagikan cincin penyimpanan berisi 10 miliar batu sumber tenaga nuklir. Orang eksentrik mengambil cincin penyimpanan, dan cincin itu menyala. Yah, tidak lebih, tidak kurang, jawab pria aneh itu. 10 miliar yuan, tidak peduli seberapa serius Anda menghitungnya, sulit untuk mengetahuinya. Jangan khawatir, keluarga kerajaan iblis kuno kita sebagian besar adalah batu sumber tenaga nuklir, dan tidak ada kekurangan 2 pon. Saya masih punya ratusan miliaran yuan di tanganku, kata Fang Yu. Pria aneh itu meletakkan cincin penyimpanannya, menatap Fang Yu dan Han Miaoyi, dan berkata, kalian berdua ingin meninggalkan dunia iblis. Terserah kamu, kata Fang Yu, cepat dan pimpin jalan. Orang eksentrik itu mengangguk dan mengangkat telapak tangan kanannya. Bas, sebuah portal muncul dari samping, melepaskan kekuatan luar angkasa yang kuat. Pergi, kata yang aneh. Kamu masuk dulu, kita masuk lagi, kata Fang Yu. Orang aneh itu tidak mengatakan apa-apa, dan langsung masuk ke portal. Fang Yu melirik Han Miaoyi. Keduanya memasuki teleportasi satu demi satu.
Wow, setelah itu, dia masuk ke saluran luar angkasa yang sangat panjang. Struktur salurannya tidak stabil, bergetar, atau bahkan terbalik dari waktu ke waktu di pesawat ulang-alik. Tapi bagi tubuh daging Fang Yu dan Han Miaoyi yang mempesona, masalah sekecil itu tidak berpengaruh sama sekali. Namun, Fang Yu dan Han Miaoyi masih berpura-pura merasa sangat tidak nyaman dan terus berteriak. Kamu adalah seekor anjing, kamu tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik sebagai saluran luar angkasa, aku hampir pingsan. Fang Yu berteriak pada pria aneh di Minglou dengan perasaan spiritualnya. Adapun Han Miaoyi, dia juga berpura-pura mendengus menyakitkan. Orang aneh itu ada di depan, dan tidak ada jawaban. Tapi cahaya dingin melintas di mata abu-abunya. Dengan cara ini, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menempuh perjalanan. Akhirnya, Fang Yu dan Han Miaoyi bergegas keluar dari saluran luar angkasa satu demi satu. Pada saat ini, di depan mereka, muncul dua jejak cahaya yang memancarkan cahaya keemasan redup. Di tengah tanda cahaya ada retakan. Seperti informasi yang diberikan oleh Bounty Alliance, celah ini memancarkan daya isap yang kuat. Namun, yang membuat Fang Yu lebih khawatir, adalah maksud pedang yang terkandung dalam dua tanda pedang emas. Dilihat dari nafas kuno, usia yang ditinggalkan oleh tanda pedang ini, sudah sangat lama. Namun, itu berisi pedang yang ganas seperti gelombang kemarahan, tapi itu sangat jelas. Entah kenapa, niat pedang ini membuat Fang Yu merasa familiar dan sedikit familiar. Yah, kamu bisa meninggalkan dunia iblis dengan memasuki celah ini. Pria aneh di depan berbalik dan berkata. Fang Yu kembali sadar dan bertanya, kemana dia akan pergi nanti. Setelah itu, kamu akan mencapai tempat di mana sulit bagimu untuk bertahan hidup. Pria aneh itu tampak mencibir dan berkata. Mendengar ini, Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan bertanya, apa maksudmu? Artinya secara harafiah, suara aneh itu tiba-tiba berubah menjadi dingin, dan berkata, bagaimanapun, cepat atau lambat kalian semua akan mati, lebih baik berikan saya semua batu sumber tenaga nuklir di tangan kalian sebelum kalian pergi. Begitu dia mengatakan ini, pria aneh di dunia bawah segera mengeluarkan aura pembunuh yang kuat. Fang Yu melirik Han Miaoyi, lalu menatap orang aneh itu, dan bertanya sambil tersenyum, apakah kamu bermaksud merampok? Perampokan, tidak, sebaliknya, aku memberimu informasi lain. Suara aneh itu sangat dingin, meninggalkan dari sini ke alam berikutnya, sulit untuk bertahan hidup bersama kalian berdua. Saya tidak mengatakan bahwa kami akan meninggalkan dunia iblis. Saya adalah pangeran, dia adalah tuan putri, mengapa kita harus meninggalkan dunia iblis? Fang Yu mengangkat alisnya. Aku telah mengirimmu ke sini, meskipun kamu tidak ingin pergi, aku harus mengirimmu pergi secara paksa. Ada cibiran di suara orang aneh itu. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pada Han Miaoyi di sampingnya, sekarang kamu tahu kenapa aku akhirnya berbicara dengan Minglou ini. Karena alasan ini, orang ini tidak pernah berpikir untuk berbisnis dengan serius, selamanya menghitung bagaimana mendapatkan keuntungan maksimal untuk diri sendiri. Memang benar, 10 miliar batu sumber tenaga nuklir masih belum terpuaskan dan tidak pernah terpuaskan. Kata Han Miaoyi sambil menatap orang aneh di depannya. Apakah kamu bertukar? Kata-kata terakhir, pria aneh itu berkata dengan dingin. Kamu harus membuang semua tulangnya setelah makan daging. Bagaimana kamu bisa melakukan bisnis ini? Fang Yu berkata dengan senyum cerah di wajahnya. Kita juga harus memberikan sedikit keuntungan kepada pihak lain, agar bisa bertahan lama. Diam, kata pria asing itu dengan dingin, tangannya terbuka. Boom, di belakangnya, sekelompok abu-abu dan aura hitam terpancar. Xian Liu, Lu Chen, kekuatanmu memang sangat kuat di dunia iblis. Jika kamu ingin menghadapimu secara langsung, mungkin aku bukan lawan, tapi... Orang aneh itu menyeringai dan berkata, kamu tidak mengetahuinya. Kamu telah meninggalkan bekas di tubuhmu, jangan percaya, kamu dapat mencoba melepaskan kekuatan abadi. Boom! Begitu suara pria aneh itu turun, Fang Yu segera mengeluarkan aura yang kuat. Tanda seru, cahaya keemasan berkedip, momentumnya mengerikan. Terserah Anda, Fang Yu tersenyum. Pada saat ini, tubuh pria aneh itu terguncang. Dia jelas meninggalkan bekas yang cukup untuk membatasi meridian tanpa menyadarinya. Bekerja, saya tidak tahu apakah Anda masih mengingat saya. Pada saat ini, tubuh Fang Yu dan Han Miaoyi bersinar,
mereka melepaskan kamuflase mereka dan mengembalikan wajah aslinya. Saat dia melihat wajah Fang Yu, pria aneh itu terkejut sesaat, dan kemudian hatinya terkejut. Itu kamu, Fang Yu. Nada anehnya sangat tinggi, dan nadanya penuh keterkejutan dan keheranan. Kamu masih ingat aku? Sepertinya setiap dunia bawah memang dikelola dengan kemauan yang sama, kata Fang Yu dengan mata menyipit. Kenapa kamu ada di sini? Pria aneh itu jelas-jelas panik, dan dia tidak percaya diri sebelumnya. Aku ingat kamu bilang kamu ingin membalas dendam kepadaku, bukankah aku baru saja mengirimkannya ke rumahmu untuk membalas dendam padamu? Fang Yu tersenyum, tetapi saat ini, sepertinya kamu tidak memiliki kemampuan ini. Pria aneh itu terdiam, dia bisa merasakan aura kuat terpancar dari tubuh Fang Yu saat ini. Ketika dia berada di alam Suyuan, dia sudah banyak menderita karena Fang Yu. Jadi, takdir memang ada. Sejak alam Suyuan, aku tidak pernah berpikir untuk mencarimu, atau bahkan melupakanmu, tapi, kamu baru saja muncul ketika aku hendak meninggalkan alam iblis. Bukankah itu takdir, kata Fang Yu. Kamu. Pria aneh itu terdiam, ledakan. Fang Yu berhenti berbicara omong kosong dan bergegas maju. Dalam sekejap, dia mendatangi pria aneh di Minglou, mengulurkan tangan kanannya, dan langsung mencekik lehernya. Kakak, Fang Yu memancarkan cahaya keemasan samar, dan kekuatan mengerikan dari jalan besar menyelimuti tubuh monster di dunia bawah. Saat ini, pria aneh di dunia bawah tidak bisa bergerak sama sekali. Tidak ada cara untuk menampilkan mantra apapun yang telah dia kuasai. Kamu baru saja mengatakan bahwa jika kita melewati celah ini, kita akan mencapai dunia yang sulit bagi kita untuk bertahan hidup. Fang Yu menyipitkan mata dan bertanya dengan suara dingin, katakan padaku, di mana dasarmu mengatakan ini? Tahukah kamu di mana kamu akan melewati celah ini? Kakak, di bawah tekanan kekuatan jalan besar, tubuh pria aneh di dunia bawah dengan cepat retak, dan itu sangat menyakitkan. Jawab pertanyaanku, aku bisa melepaskanmu. Fang Yu berkata, kalau tidak, aku akan membunuhmu lagi. Aku hanya tahu, keluarlah dari sini, dan kamu akan tiba di alam luas seperti alam liar, yang jauh lebih besar dari alam iblis, kuat seperti awan, penuh dengan berbagai kekuatan, bertarung di mana-mana. Kamu, tidak, biksu setingkat seperti Xian Liu dan Lu Chen lewat, dan karena martabat jangka panjang mereka tidak bisa menundukkan kepala, dan akan sulit bagi mereka untuk bertahan hidup. Liar-liar, Fang Yu bertanya, sambil menyipitkan matanya, sepertinya kamu pernah ke sana sekali. Tidak, saya tidak sampai di sana. Yang saya tahu, hanyalah informasi yang saya dapatkan dari biksu yang pergi ke sana. Pria aneh itu menjawab, oh, sama seperti bintang sebelumnya. Fang Yu bertanya, Tai Xing, aku tidak tahu hidup atau mati, beku lainlah yang mengirimiku pesan itu kembali. Tapi setelah itu, kontakku dengannya terputus sama sekali. Mungkin sudah mati, jawab pria aneh itu. Fang Yu mengerutkan kening, berpikir sejenak. Di alam liar, yang kuat itu seperti awan. Kedengarannya menarik. Lalu, tahukah kamu siapa yang memutuskan keretakan ini? Fang Yu bertanya lagi. Entahlah, aku baru saja menemukan keretakan ini tadi. Adapun siapa yang menghentikannya, aku tidak tahu. Pria aneh itu menjawab, kamu juga seharusnya bisa merasakan maksud pedang kuno, berapa umurnya? Fang Yu tidak berbicara. Jika niat pedangnya hanya kuno, maka dia tidak akan terlalu peduli. Mungkin itu adalah jejak yang ditinggalkan oleh pedang perkasa dari zaman kuno. Tapi masalahnya adalah niat pedang ini membuatnya merasa sedikit familiar. Ini adalah pertanyaan paling kritis. Hanya saja, selain dirinya, mungkin tidak ada orang lain yang bisa menjawab pertanyaan ini untuknya. Fang Yu berpikir sejenak, dan melepaskan tangan yang memegang leher pria asing itu. Namun, kekuatan dao besar yang diselimuti tubuh aneh itu belum hilang. Orang aneh itu masih tidak bisa bergerak. Kamu bilang ingin melepaskan aku, tanya orang aneh itu dengan panik. Keluarkan cincin penyimpanan yang kuberikan padamu sebelumnya, kata Fang Yu. Mendengar ini, orang asing itu kaget dan tidak bisa berkata-kata. Itu, cepatlah. Fang Yu mengerutkan kening, jika aku tidak mengeluarkannya, aku akan membunuhmu dan mendapatkan semuanya kembali. Hasil yang sama akan tetap sama. Dalam menghadapi paksaan mengerikan dari Fang Yu, tidak peduli betapa enggannya dia di dalam hatinya,
orang eksentrik hanya bisa menyerahkan cincin penyimpanan yang berisi 10 miliar batu sumber tenaga nuklir. Fang Yu mengambil cincin penyimpanan dan tersenyum, jika Anda tidak terlalu berpikir, mungkin saya dapat meninggalkan Anda beberapa ratus ribu yuan batu sumber tenaga nuklir, sebagai hadiah karena telah memimpin, tapi sayang sekali, kamu harus jika Anda memiliki pikiran yang bengkok, maka Anda tidak ingin 1 sen pun. Petik 2. Di mana orang aneh itu bisa mengatakan sesuatu saat ini? Dia sedang berpikir untuk menghitung 2 putri pangeran dari keluarga kerajaan monster kuno. Tapi aku tidak memikirkannya, tapi aku menendang pelat besi Fang Yu, dan dia benar-benar sibuk. Namun, dia hanya bisa mengakuinya. Oke, keluar dari sini. Fang Yu menghilangkan kekuatan-kekuatan besar dari pria aneh itu, dan kemudian memukul perut pria aneh itu dengan tendangan yang keras. Ledakan, pria aneh itu menjerit dan ditendang oleh Fang Yu dan terbang ke samping jauh. Saudara Fang, bukankah kamu benar-benar membunuhnya? Han Miaoyi terbang ke depan dan bertanya. Tidak perlu, tidak ada ancaman di Minglou ini. Kata Fang Yu, melihat celah di depan, sedikit mengernyit. Saudara Fang, bisakah kita memasukinya sekarang? Han Miaoyi bertanya lagi. Fang Yu mengangguk dan berkata, tentu saja. Mengenai sumber niat pedang itu, tidak mungkin membuat kemajuan apapun dalam waktu singkat. Ayo pergi. Lihat seperti apa alam liar yang besar itu nantinya. Fang Yu berkata pada Han Miaoyi dan bergegas menuju penerobosan terlebih dahulu. Wow, Han Miaoyi mengikutinya dari dekat. Karena retakan itu sendiri mengeluarkan isapan yang kuat, keduanya bergegas menuju retakan tersebut dengan sangat cepat. Setelah beberapa saat, mereka semua jatuh ke dalamnya satu demi satu. Saat memasuki celah, hal pertama yang saya rasakan adalah ruang yang terdistorsi dan tekanan yang kuat. Seorang beku yang tidak cukup kuat mungkin harus dihancurkan menjadi saus daging di sini, dan tubuhnya akan hancur berkeping-keping. Tapi masalah ini, bagi Fang Yu dan Han Miaoyi, secara alami setara dengan tidak ada. Namun setelah memasuki celah tersebut, pandangan di depannya menjadi gelap gulita, bisa dikatakan tidak ada arah sama sekali, dan ia hanya bisa bergerak mengikuti gaya isap. Desir-desir, dalam proses berbaris, Anda jelas bisa merasakan tekanan meningkat secara bertahap. Dan ketika mencapai titik kritis tertentu, pemaksaannya melonjak tajam. Seolah-olah gunung yang semula ada di badan itu tingginya 500 meter, namun pada saat itu, tiba-tiba gunung itu menjadi setinggi 2000 meter. Namun paksaan sesaat ini meroket dan menghilang dalam 2 detik. Dan setelah itu, saya merasa cukup rileks di tubuh saya, dan saya tidak pernah merasakan sedikit pun paksaan. Saya merasakan perasaan serupa ketika saya melintasi dunia sebelumnya. Proses peningkatan paksaan merupakan proses terus-menerus mendekati posisi paling batas. Tekanan tertinggi adalah saat ia melewati batas alam. Sekarang, dia jelas telah melewati perbatasan dan memasuki dunia baru, sehingga dia tidak lagi merasakan adanya paksaan. Kami telah meninggalkan dunia iblis. Fang Yu menyampaikan kepada Han Miaoyi, tapi sekarang, kita seharusnya memasuki saluran spasial, dan kemungkinan besar kita akan langsung turun ke alam liar yang disebutkan oleh orang asing di dunia bawah. Petik 2. Yah, aku juga merasakannya, Saudara Fang, kata Han Miaoyi. Setelah meninggalkan dunia iblis, Fang Yu dan Han Miaoyi memasuki saluran spasial, dan semburan suara pecah terdengar dari telinga mereka, dengan sangat cepat. Meskipun seluruh saluran ruang angkasa sangat panjang, interiornya sangat stabil. Dengan pesawat ulang-alik yang begitu mulus, terlihat bahwa ini bukanlah saluran luar angkasa yang dibangun oleh seorang beku, tetapi kemungkinan besar merupakan saluran ruang angkasa yang dibangun berdasarkan hukum batas.